Hidup itu bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang keberanian untuk jatuh, belajar, lalu bangkit lagi. Setiap luka, tawa, dan langkah kecil membawa kita menuju versi diri yang lebih. Inilah cerita kami. Kayaknya pengalaman jatuh bangunnya sih, karena dari situ aku jadi sadar kalau gak semua hal itu harus sesuai dengan ekspektasi aku. Justru dari gagal, aku jadi lebih ngerti caranya untuk bangkit lagi, berdiri lagi, bahkan untuk lebih kenal dengan diri aku sendiri. Yang paling banyak mengubah diri aku sampai sekarang itu adalah ketika aku mempunyai pengalaman jatuh dan bangkit kembali. Dan dari situ aku tersadar bahwa hidup itu kadang gak sesuai dengan apa yang kita mau, kadang gak sesuai dengan harapan dan rencana kita, gak berjalan dengan mulus, gak berjalan dengan lancar. Tapi di balik luka dan kegagalan itu, aku bisa bawa pelajaran untuk menjadi diri aku yang lebih baik lagi. Kita tidak bisa berharap pada apapun, melainkan hanya kepada diri kita sendiri. Beberapa kali aku kehilangan kesempatan, kemudian aku menyesalinya. Dan maka dari itu, aku perlahan-lahan mencoba untuk menumbuhkan rasa kemauan itu, serta belajar cara jalan pelan-pelan dan menerima bahwa mungkin jalanku tidak secepat orang lain. Menurut aku, arti tumbuh dalam hidup aku adalah ketika kita nggak ngestak di situ aja dan berani untuk keluar dari zona nyaman. Karena yang aku rasain dulu ketika aku masih duduk di bangku sekolah, aku terlalu takut untuk nyoba hal-hal baru, padahal hal tersebut itu adalah hal keinginan terbesar aku. Tapi karena aku takut gagal, takut penilaian orang lain, akhirnya aku ngestak di situ aja. Tapi ketika aku duduk di bangku kuliah, aku berani untuk mencoba untuk nge-explore banyak hal dan ngelakuin hal-hal yang aku suka. Dan dari situ aku jadi ngerasa kalau ternyata untuk keluar dari zona nyaman dan gak ngestak di situ aja tuh kayak bikin aku bertumbuh. Jadi menurut aku lebih baik untuk terus maju dan gak ngestak di situ aja. Arti bertumbuh dalam hidup aku itu adalah sebuah proses yang dimana diri kita menjadi versi dari diri yang lebih baik lagi dari sebelumnya, tetapi tidak harus sempurna. Tapi dari situ kita tahu dan yakin bahwa bagaimana cara kita memahami diri kita sendiri dan belajar dari kesalahan sebelum-sebelumnya, serta berani untuk mencoba hal-hal baru walaupun sedikit ada rasa takut dan gagal. Dulu aku kira bertumbuh itu hanya ketika kita sudah di umur yang matang, mapan, dan bisa menunjukkan pencapaian ke orang lain. Tetapi semakin aku mengenal dunia, aku merasa bahwa bertumbuh itu ketika kita bisa menjadi seseorang atau wanita yang lebih tenang ketika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan harapan. Tidak lagi menjadi people pleaser yang selalu hanya ingin menyenangkan orang lain. Karena aku paham, saying yes to everyone often means saying no to myself. Karena ketika aku benar-benar bisa menghargai diriku sendiri, maka aku bisa hidup dengan memberikan yang terbaik untuk sekitarku. Bikin aku terkuat walaupun gak ada yang ngerti itu adalah ketika aku selalu ingat dengan tujuan dan mimpi aku. Aku sadar kalau gak semua orang itu harus paham dan juga ngerti apa yang lagi aku capai, apa yang aku lagi rasain. Entah itu mungkin ketakutan. Jadi menurut aku dengan kita tetap terus maju, itu udah termasuk untuk terus bertumbuh dan juga kita nggak butuh untuk validasi dari orang lain. Dan satu hal yang selalu aku tekankan untuk aku tetap kuat walaupun nggak ada yang ngerti itu adalah ketika aku selalu ingat kalau Tuhan itu selalu ngerti dan tahu apa yang lagi aku jalani. Aku percaya setiap hal itu selalu ada maknanya. Doa orang tua, teman, keluarga, orang-orang terdekat yang disayangi
Dan dari situ aku membawa harapan untuk mencoba lebih baik lagi, dan dari situlah aku bisa bertahan. Masa depanku. When no one understand me, I can still understand myself. Aku takut ketika harus memikirkan masa depanku hancur hanya karena aku gagal hari ini. Aku tahu rasanya ingin berhenti, tapi di saat itu juga aku sadar bahwa masa depanku bukan hanya tentang hari ini. Aku belajar, aku boleh menangis, boleh lemah, tetapi aku tidak boleh untuk percaya pada diriku sendiri. Karena pada akhirnya, hanya akulah yang bisa menyelamatkan masa depanku. Aku bisa dengar jawaban ini, aku pengen nyampaikan kalau aku harus tetap berproses terus dan juga untuk tetap bangkit. Makasih sudah tetap bertahan meskipun jalan yang dijalanin itu penuh rintangan, selalu tidak berjalan dengan mulus, selalu tidak berjalan dengan lancar. Dan ingatlah untuk apa kamu memulai dan untuk siapa kamu memulai, dan kamu berhak bahagia dengan caramu sendiri. Kamu akan sangat bangga kepada dirimu sendiri karena akhirnya kamu bisa melewati hal-hal masa-masa tersulitmu. You will be living and you will be okay. Terima kasih sudah selalu kuat, kita sudah berhasil. Harapan untuk diri aku sendiri untuk tetap nekat itu sebenarnya sederhana. Aku pengen untuk aku terus bertumbuh dan juga untuk selalu bersyukur dengan hal-hal kecil. Aku berharap aku tetap menjadi diri sendiri yang lemah lembut dan jiwa yang kuat dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru, tetap rendah hati dalam setiap perjalanan dan pencapaianku. Karena setiap pertumbuhan itu tidak bercerita tentang soal cepat atau lambatnya, tetapi berani untuk tetap kuat, bangkit, dan terus mekar. Karena bunga tidak pernah terburu-buru untuk mekar, dia tumbuh sesuai dengan waktunya, maka harapanku untuk diriku agar tetap mekar adalah semoga aku selalu sabar dengan semua prosesku. Aku tahu nggak semua hari akan terasa ringan, nggak semua impian akan cepat tercapai, tetapi semoga aku bisa bertahan walaupun pelan. Karena tumbuh itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal berani jatuh, bangkit, dan terus mekar.